Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Rifni Artinantia, NIM 2018-04-315. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di tahun 2018. Baiklah, kita masuk di bagian pertama, yaitu latar belakang masalah. Seperti kita ketahui, salah satu masalah yang hampir dimiliki oleh seluruh negara di belahan dunia, baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun, ialah jumlah penduduk miskin. Masalah tersebut dicirikan dengan adanya besarnya pengangguran, keterbelakangan, dan bahkan ketimpangan. Jumlah penduduk miskin dimulai ketika pekerja produktif tidak dapat memperoleh kesempatan kerja yang tersedia. Di Indonesia sendiri, kesempatan telah menjadi ancaman sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam agama Islam, terdapat sebuah anjuran bahwa setiap umat Islam harus bekerja dengan tangannya sendiri. Karena dengan bekerja kebutuhan mereka dapat terpenuhi, antara lain ialah kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di mana bekerja merupakan salah satu ibadah yang nantinya dapat menjadi bekal di akhirat kelak. Hadis Rasul yang terkait dengan kemiskinan ialah berbunyi, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekafiran, kekurangan, dan aku berlindung dari menzalimi dan dizalimi." Hadis tersebut memiliki kandungan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar setiap umat Islam menjadi kaya dan terhindar dari kekafiran. Slide selanjutnya masih berhubungan dengan latar belakang masalah. Krisis keuangan pada tahun 1997 memperburuk situasi kemiskinan. Dalam proses pembangunan, krisis yang terjadi pada akhirnya berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Besarnya angka inflasi sangat signifikan terhadap harga kebutuhan pokok. Para ekonom membagi kriteria untuk mengukur kemiskinan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut, dan yang kedua, kemiskinan relatif. Yang mana kemiskinan absolut sendiri merupakan tingkat pendapatan seseorang yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, bahkan pendidikan, yang didasarkan pada pembatasan kebutuhan dasar atau permintaan minimum. Sajokyo beserta Murjana memiliki sebuah asumsi bahwa jumlah penduduk miskin signifikan dengan tidak meratanya distribusi pendapatan, di mana walaupun masyarakat mampu memenuhi kebutuhan minimal, akan tetapi jika memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk sekelilingnya, maka masih dikatakan miskin. PDRB ialah indikator pembangunan dalam mengukur jumlah sektor perekonomian yang menjadi potensi di suatu daerah dari tahun ke tahun, seperti berhasil ataupun tidaknya dalam memanfaatkan potensi sumber daya di daerah tersebut, sehingga dapat menanggulangi jumlah penduduk miskin yang ada. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, pendapatan rendah menyebabkan banyak orang miskin, di mana apabila tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau tidak menerima penghasilan, dia disebut miskin. Di negara kita sendiri, yakni Indonesia, terdapat ketidakadilan dari segi fasilitas pendidikan antara orang yang berada atau si kaya dan tidak atau si miskin. Terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga, biaya sekolah bagi masyarakat kaya dan masyarakat miskin relatif sama. Pendidikan merupakan modal dasar pengembangan sumber daya manusia, sehingga pendidikan diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan,
produktivitas yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka saya selaku penulis mengambil judul yakni faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di tahun 2018 dengan studi kasus 34 provinsi di Indonesia. Masuk ke bagian kedua, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui keterkaitan antara produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan antara inflasi terhadap kemiskinan. Yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Keempat, untuk mengetahui keterkaitan antara pengangguran terhadap kemiskinan. Bagian ketiga, tabel referensi yang diperoleh dari gap literatur yang ada. Dapat dilihat bahwa variabel yang digunakan yaitu ada 5 variabel. Dari kelima variabel tersebut terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu PDRB, inflasi, IPM, dan juga pengangguran, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemiskinan. Dari keempat variabel tersebut, yaitu 4 variabel bebasnya, berhubungan positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu kemiskinan. Baiklah, masuk di bagian terakhir, yaitu bagian keempat, terdapat metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan subjek PDRB, inflasi, IPM, dan juga pengangguran, yaitu ada tidaknya variabel tersebut mempengaruhi kemiskinan. Kelima variabel tersebut akan dianalisis apakah terdapat keterkaitan maupun tidak sama sekali. Bagian kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-section, dan data dalam penelitian ini berdasarkan data daerah pada titik waktu yang sama di 34 provinsi, yaitu pada tahun 2018 dengan membandingkan provinsi yang mempengaruhi PDRB, inflasi, IPM, dan pengangguran terhadap penduduk miskin Indonesia tahun 2018. Ketiga, teknik pengumpulan data yaitu jumlah sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang pertama portal data statistik ekonomi dan bisnis atau data box, menggunakan format data PDRB 34 provinsi di Indonesia tahun 2018. Yang kedua, Badan Pusat Statistik menggunakan data nasional Indeks Pembangunan Manusia, yakni di tiap provinsi Indonesia tahun 2018. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, Badan Pusat Statistik menggunakan data penduduk miskin tiap provinsi dari tahun 2007 hingga 2019 sebagai format. Keempat, definisi operasional. Penelitian ini memuat 2 variabel utama, yaitu bebas dan variabel terikat. Variabel bebas. Variabel yang digunakan antara lain ialah PDRB, inflasi, IPM, dan pengangguran. Variabel ini merupakan alasan perubahan terhadap variabel terikat, yaitu kemiskinan. Yang selanjutnya, variabel terikat. Penduduk miskin Indonesia tahun 2018 merupakan variabel terikat, di mana variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Kelima, alat analisis atau model. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan program IFU7 untuk melakukan analisis regresi data cross-section dengan bantuan unstructured atau
undated untuk memahami secara utuh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Baiklah, itulah presentasi mengenai proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.